Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani Sumarni. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 1 masih ya, subtema 2, muatannya ilmu pengetahuan sosial, dan materinya adalah potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, anak-anak kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, ini kompetensi dasar 31 ya. Kemudian kita lihat tujuannya dari mempelajari materi ini adalah setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru, maka kalian diharap untuk mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita masuk ke materi. Kita lihat dulu, nih adalah negara anggota ASEAN. Nah, sebagaimana kita sudah mempelajari sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN itu ada 10 negara, diantaranya 1 Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, ada lagi Bu, ada Timor Leste. Nah, Timor Leste itu memang dia atau negara itu berada di kawasan Asia Tenggara, tapi sampai sekarang negara tersebut belum masuk menjadi anggota ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi geografis di Asia Tenggara dapat membantu penduduk di wilayah tersebut untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya, seperti pemanfaatan hewan, tumbuhan, dan keadaan tanah. Misalnya, penduduk yang berada di dataran tinggi dapat memanfaatkan lahan tanahnya untuk pertanian dan perkebunan. Penduduk yang ada di dataran rendah juga dapat memanfaatkan keadaan wilayahnya untuk bertani dan berdagang. Nah, penduduk pantai untuk mencari ikan, atau mereka bekerja sebagai nelayan dan lain sebagainya. Jadi, kita harus mampu memanfaatkan keadaan wilayah, keadaan tanah di daerah kita, apakah kita berada di dataran rendah atau di dataran tinggi atau di pantai, maka kita harus pandai-pandai untuk mengembangkan perekonomian yang cocok dengan daerah-daerah tersebut supaya kita tidak ketinggalan dengan wilayah-wilayah lain dalam hal perekonomian. Nah, sekarang kita lihat
Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, ini kilang minyak di Brunei ya. Karena Brunei ini terkenal dengan negara kaya akan minyak. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Dengan sistem ekonomi campuran antara kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung membuat negara ini menjadi kian makmur. Dengan mengandalkan minyak mentah dan gas alam, hampir setengah dari PDB pendapatan negara Brunei selalu lebih besar ketimbang dari pengeluarannya. Nah, karena pendapatannya lebih besar dari pengeluaran, maka negara kecil ini tergolong sebagai negara kaya, ya, dan penduduknya juga otomatis akan merasakan kemakmuran dari kehidupannya. Ya, kehidupannya makmur lah ya. Kehidupannya makmur karena tadi pendapatan negaranya lebih besar daripada pengeluarannya. Otomatis rakyatnya juga makmur dan merasakan hasil daripada hasil bumi dari negaranya ya. Itulah yang merupakan perekonomian di Brunei yang mayoritasnya adalah dihasilkan dari minyak bumi dan gas alam. Nah, kemudian kita lihat Filipina ya. Selanjutnya adalah Filipina. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini berarti Filipina ini hasil pertaniannya sangat baik. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perekonomian negara ini. Kita lihat di pasaran itu banyak sekali produk-produk baik itu buah-buahan atau sayuran yang berasal dari Filipina. Itu kebanyakannya yang sudah di packing ya, sudah dikalengin. Seperti halnya nanas, kemudian nangka, pisang, rambutan, itu banyak sekali produk-produk Filipina yang sudah menjadi makanan kaleng karena karena diekspor ya. Nah, kita bisa melihatnya dan bisa merasakannya membeli di tempat-tempat perbelanjaan yang ada di daerah kita. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan pada keadaan potensi negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, kita lihat di gambar ini menunjukkan salah satu keindahan alam Indonesia ya. Indonesia itu memiliki luas lautan yang lebih besar, yang lebih luas daripada luas daratannya. Jadi 2/3 luas lautan Indonesia, 1/3 luas daratannya, sehingga Indonesia memiliki potensi ekonomi dari laut yang sangat berlimpah. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Artinya di Asia Tenggara ini Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang pulaunya kurang lebih 17.000 pulau, dari mulai pulau-pulau yang besar sampai pulau-pulau yang kecil ya. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, sumber daya alamnya ini baik itu sumber daya alam dari
hutan, dari laut ataupun dari daratan ya, sangat banyak. Di antaranya ini sumber daya alam Indonesia itu ya minyak bumi, gas alam, kemudian batu bara, emas, uranium dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, yang sekarang dibahas di sini adalah tentang minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk kayu yang menjadi komoditi ekspor Indonesia. Jadi masih banyak lagi, selain ini juga masih banyak komoditi ekspor yang lainnya. Cuman yang diutamakan ini produk-produk kayu juga banyak sekali di Indonesia, itu kayu-kayu terutama di Kalimantan ya. Kalimantan itu hutannya luas sehingga menghasilkan kayu yang berlimpah. Dan sekarang kayu pun menjadi komoditi ekspor Indonesia. Nah, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia, di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh para pengusaha asing atau investor-investor asing. Karena adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam hal pengolahan sumber daya tambang. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Indonesia itu terkenal sekali dengan keindahan alamnya. Ya, yang kalian tahu, mungkin kita semua tahu bahwa alam Indonesia yang sangat terkenal di dunia itu adalah Pulau Bali ya. Pulau Bali dengan keindahan-keindahan alam pantainya, kemudian hutannya, dan tempat-tempat yang lainnya juga yang merupakan salah satu tujuan wisata mancanegara. Nah, selain itu juga di Indonesia kan ada juga Candi Borobudur ya. Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan itu juga menjadi salah satu tujuan wisata internasional. Kemudian ada lagi di Papua itu Raja Ampat ya. Raja Ampat, Taman Laut Raja Ampat yang keindahannya sangat dan sangat menarik bagi para wisatawan asing. Nah, ini adalah potensi ekonomi Indonesia dari sumber daya alam laut, kemudian dari kemudian juga dari objek wisata ya. Sekarang anak-anak kita lihat hasil pertanian di Kamboja atau potensi ekonomi negara Kamboja. Kita lihat di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong ini adalah sungai yang dari zaman dahulu digunakan oleh para penduduk pada zaman prasejarah untuk sebagai tempat tinggal, yaitu di lembahnya ya, lembah sungainya, karena lembah sungai itu termasuk daerah yang sangat subur. Jadi kalau mereka tinggal di lembah sungai itu, mereka mudah untuk mendapatkan makanan, sumber makanan, misalnya dari sungainya, yaitu berbagai jenis ikan, kemudian juga untuk menanam tanaman-tanaman di sekitar itu akan tumbuh subur juga karena ada sumber mata air untuk membuat tanamannya menjadi subur, yaitu dengan disiram. Kemudian mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Nah, hasil pertaniannya yang terbesar adalah padi dan karet. Nah, itu potensi ekonomi di negara Kamboja.
Nah, yang selanjutnya kita lihat potensi ekonomi negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama ya dengan Kamboja. Jadi karena ada aliran Sungai Mekong, maka pertanian atau perekonomian yang banyak dilakukan di sana adalah pertanian karena mengandalkan aliran sungai ini. Nah, hasil pertaniannya adalah padi, tembakau, kapas, kopi, buah jeruk, dan jagung. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, itu tadi tentang perekonomian di negara Laos. Kita lihat sekarang perekonomian negara tetangga kita ya, yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat. Karena apa? Karena Malaysia ini dekat dengan Selat Malaka ya. Dan Selat Malaka ini merupakan selat satu-satunya yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Kalau yang lewat laut ya. Jadi mereka yang dari wilayah barat, yang dari wilayah barat misalnya dari Eropa, dari Jazirah Arab, kemudian juga dari Afrika, mereka kalau mau menuju ke wilayah timur atau mau ke Jepang, mau ke Cina, mau ke Taiwan, dan termasuk mau ke Indonesia, itu harus melewati Selat Malaka. Dan di Selat Malaka itu mereka transit ya, mereka berhenti, dan otomatis di situ terjadi juga terjadi perdagangan di situ. Makanya di wilayah Malaysia ini atau kegiatan perekonomian Malaysia ini yang sangat pesat yaitu dalam hal perdagangan internasional. Kemudian peralatan yang dihasilkan di Malaysia adalah elektronik, minyak, dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan juga di dunia internasional. Itu keadaan ekonomi di Malaysia. Kemudian negara selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian selain pertanian ada juga karet dan rotan, yaitu adalah potensi ekonomi di negara Myanmar. Nah, selanjutnya kita lihat negara yang paling maju di Asia Tenggara yaitu Singapura. Singapura itu merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara atau di antara kelompok negara-negara ASEAN, Singapura lah yang paling maju. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara ini merupakan pelopor industri di Asia Tenggara. Yang ini dikatakan sebagai negara industri juga dan negara maju ya. Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai hasil tambang. Jadi mungkin karena lokasinya juga atau luas wilayahnya juga hanya sedikit, jadi Malaysia ini tidak mempunyai hasil tambang. Nah, bagaimana dengan cara untuk memenuhi kebutuhannya? Sementara
Singapura ini adalah negara industri. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, Singapura mengimpor barang-barang tambang dari beberapa negara seperti Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan hasil tambang. Kemudian perekonomian Singapura bertopang pada sektor industri dan jasa. Jadi di Malaysia ini hampir tidak ada pertanian dan perkebunan ya di Singapura ini, karena Singapura itu karena tidak punya hasil pertanian dan perkebunan, maka sektor ekonominya bertumpu pada industri dan jasa. Itulah keadaan potensi ekonomi Singapura. Selanjutnya kita lihat potensi ekonomi negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, karena Thailand ini merupakan negara yang menghasilkan atau hasil pertanian padinya terbesar di Asia Tenggara ya. Selain itu juga perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, kita sering lihat di dari segi perdagangan, ekspornya atau impornya Thailand ini, kita sering menemukan makanan-makanan yang merupakan produk Thailand di berbagai pertokoan seperti makanan kaleng ya, buah-buahan ataupun sayuran itu banyak yang diproduksi oleh Thailand. Jadi Thailand sudah mempunyai kemajuan dalam hal teknologi pengawetan makanan untuk diekspor. Karena mungkin kelebihan juga, jadi kelebihan hasil pertanian dan perkebunannya, sehingga mereka mengupayakan mengolahnya semaksimal mungkin untuk diekspor, yaitu dengan cara makanan tersebut diawetkan di dalam kaleng atau disebut dengan makanan kaleng. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Nah, keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Jadi banyak sekali keunikan bangunan yang dimiliki oleh Thailand, sehingga keunikan itu menjadi salah satu daya tarik para wisatawan mancanegara. Nah, ini salah satu contohnya. Di Thailand itu ada patung atau ada bangunan Buddha yang sedang tertidur ya. Ini salah satu yang merupakan keunikan dari wisata Thailand. Nah, ini di Indonesia juga ada. Di Indonesia juga ada patung Buddha sedang tidur itu di daerah Mojokerto ya. Jadi nanti kalau kalian ke Mojokerto, cari patung Buddha yang sedang tidur. Bahasan yang terakhir tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN adalah Vietnam. Nah, kita lihat bagaimana keadaan perekonomian Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, hasil pertanian Vietnam adalah padi. Karena panjangnya pantai yang luar biasa, juga sungai dan danaunya yang ekstensif, Vietnam juga menghasilkan banyak jenis ikan yang kemudian menjadi komoditi ekspor. Jadi selain pertanian, pariwisata, ini di bidang jasa juga, perekonomian Vietnam juga didukung oleh panjangnya pantai Vietnam ya. Panjangnya pantai yang dimiliki oleh Vietnam, kemudian juga sungai dan danaunya
maka Vietnam juga memiliki atau menghasilkan berbagai jenis ikan yang dijadikan sebagai komoditi ekspor. Nah, itulah anak-anak keadaan potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Jadi ada 10 negara ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang keadaan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.